kita yang meninggal lebih dulu, sekalipun meninggalnya juga husnul khotimah, ternyata dari segi amal ibadahnya beda kalau itu Ramadannya diterima, gitu ya. Makanya minta sama Allah untuk kita bisa disampaikan di bulan Ramadan. Maka ada doanya yang kemudian diajarkan oleh para ulama salaf. Ibu-ibu bisa ikuti saya ya. Allahumma balighna Ramadan wasallimna li Ramadan wasallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Iya, sekali lagi ya. Allahumma balighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wasallimna, dan jadikanlah kami selamat li Ramadan, di bulan Ramadan. Wasallim, dan jadikanlah Ramadan lana, Ramadan selamat bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah Ramadan kami dengan penuh penerimaan. Nah, ini doa yang diajarkan oleh para salafus sholih, orang-orang sholih terdahulu, supaya kita bisa untuk dipertemukan di bulan Ramadan. Karena orang yang kemudian berbeda satu Ramadan saja, kalau berkualitas, ternyata di sisi Allah pahalanya sangat besar. Tapi ada orang-orang yang memang sebelum Ramadan sudah Allah panggil terlebih dahulu, maka minta sama Allah untuk kita bisa dipertemukan dan bisa untuk menjalankan ibadah terbaik berkualitas di bulan Ramadan. Karena di antara yang didoakan kecelakaan oleh para saat itu Rasulullah kemudian sedang melakukan khutbah di Haji Wada. Beliau kemudian naik di atas mimbar. Kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat itu heran, kenapa kok Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Padahal nggak ada orang di situ. Kemudian para sahabat bertanya, amma aminta ya Rasulullah, yang kau aminkan apa ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, baru saja Jibril datang kepadaku. Dia berdoa dan aku mengamini apa yang jadi doanya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena biasanya yang doa itu manusia, yang mengaminkan malaikat, gitu ya. Kayak misalkan kita sholat, kemudian Rasulullah bersabda, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, barang siapa yang ketika amin gitu ya, waladhdallin amin, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini berarti yang kemudian berdoa tuh biasanya manusia yang mengaminkan malaikat. Nah, ternyata ini kebalik. Kok malaikat yang doa yang mengaminkan Nabi? Ternyata ada 3 doa yang didoakan oleh Jibril dan 3-tiganya itu kecelakaan. Doanya untuk keburukan. Maka kata Jibril adalah rodimaan furojul, sungguh celaka bagi seseorang yang diantaranya apa? Allah kasih kesempatan untuk bisa ketemu sama bulan Ramadan, tapi selesai dari Ramadan tidak diampuni dosanya. Kui kebangetan nemen gitu ya. Kenapa? Allah kasih 30 hari
nonstop loh. Dibuka nih pintu surga, benar-benar full 24 jam. Kalau ada diskonan flash sale gitu ya, kalau bahasa sekarang ibu-ibu kalau beli itu suka ada diskonan itu dikasih jam flash sale gitu ya. Mungkin misalkan kalau di marketplace itu biasanya yang tanggal kembar 11, 22, nah itu flash sale. Kalau kita kelewatan tanggal kembar ya wajar, lawang cuma 1 hari. Tapi kalau kita kelewatan flash sale-nya Ramadan 30 hari, apa nggak bangetan gitu loh. Ya, makanya orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan selesai, lah kok nggak diampuni dosanya, celaka tuh orang itu. Ini yang didoakan Jibril pertama kali. Yang kedua, didoakan Jibril yang celaka siapa? Barang siapa yang punya kedua orang tua sudah sepuh gitu ya, sedangkan pintu surga yang paling indah itu lewat jalur birrul walidain. Birrul walidain itu pintu surga yang paling tengah, yang paling indah. Kok bisa-bisanya ada orang yang masih punya orang tua sudah sepuh, pintu surganya dihadirkan di dunia, iso-isone gak mlebu surga. Nah, maka didoakanlah kecelakaan oleh Jibril. Yang kedua, yang ketiga, didoakan celaka bagi siapa yang diucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak ikut bersolawat ke atasnya. Nah, jadi jangan sampai kita ini dikasih doa kecelakaan oleh Jibril. Maka di kesempatan hari ini, karena insya Allah ini kajian terakhir sebelum Ramadan, karena nanti Ramadan kajiannya libur, ketemu lagi mungkin bulan apa ya, April ya Bu, ya sekitar bulan April, jadi kita nggak ketemu 2 bulan gitu ya, karena Maret juga sudah menjelang Idul Fitri. Maka hari ini saya tidak membahas kitab At-Tadhkirah dulu, tapi saya pengen bahas dulu dari segi tarhib Ramadan supaya memang kita paham dan mempersiapkan untuk menjalani bulan Ramadan dengan amal terbaik ya. Maka Ramadan ini punya keistimewaan. Kenapa disebut Ramadan? Pertama gitu ya, biasanya kalau memang dalam bahasa Arab itu diambil kalimat yang dia punya makna yang sama. Misalkan gini, wanita itu bahasa Arabnya adalah mar'atun. Summiyatil mar'atu bil mar'ah, wanita itu dinamakan mar'ah li'annaha kal mir'ah, karena dia seperti mir'ah. Mir'ah itu artinya kaca, cermin gitu ya. Mar'atun, mir'atun, tulisannya sama. Maka disebut wanita itu wanita karena dia kayak kaca gitu ya, gampang pecah. Kalau sudah pecah mau disusun lagi mungkin bisa tapi nggak utuh gitu ya. Jadi memang dalam bahasa Arab itu biasanya diambil kalimat yang sama. Kenapa hati itu disebut qalbun? Bisur'ati inqilabihi, karena qallaba yuqallibu itu artinya berbolak-balik. Maka disebut hati qalbun adalah sesuatu yang berbolak-balik gitu ya. Sama disebut bulan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Lisyiddatir rambo. Rambo itu artinya adalah panas yang sangat menyengat. Makanya Bu, biasanya kalau Ramadan itu panasnya kentang-kentang ya. Karena memang diambil kata Ramadan itu ya dari terik matahari yang sangat panas. Kita tuh mungkin kalau selain bulan Ramadan puasa sunnah, nggak sahur itu biasa, cuma sekedar minum air, bahkan hari-hari kita aktivitas kayak biasa, itu bisa kuat nih sampai buka. Tapi kalau Ramadan Bu, Masya Allah ya, udahnya sahur kenyang, bahkan mepet-mepet adzan tuh kita udah minum sebanyak-banyaknya. Jam 12 siang lihat es teh yang berembun gelasnya, wah itu bisa ya Allah menguji keimanan gitu ya. Apalagi kalau sudah menjelang buka, tukang gorengan sudah mulai penuh, wah itu rasanya dilihat jam terus, kurang pirang menit gitu ya. Jadi memang disebut Ramadan disyiddati rondo karena memang cuacanya nanti sangat terik Bu. Kemudian disebut Ramadan dari kata Ramadan yarmudu, artinya adalah membakar. Nah ini dikatakan oleh para ulama karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita ini bisa untuk meningkatkan pahala dari amal ibadah di bulan Ramadan karena kesalahannya, dosanya dibakar oleh Ramadan tersebut. Kemudian keutamaan
yang kedua mengistimewakan dengan dilipat gandakan syariat lain dan selalu didetailkan pahalanya. Artinya gini, pahala yang lain itu Bu, dari segi sholat fajar itu pahalanya sama Allah detail. Rakaataini minal fajri khairum minan dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Amalan lain itu didetailkan pahalanya. Barang siapa yang bersedekah maka akan mendapat ini gitu ya. Tapi khusus untuk puasa itu saking besarnya pahala, saking istimewanya, dilipat gandakannya, sampai-sampai Allah rahasiakan berapa pahala dari kita melakukan puasa. Sampai dalam hadis qudsi disebutkan asyamuni wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas dari balasan puasa itu. Jadi kita nggak bisa bilang Bu, kalau misalkan puasa itu pahalanya 10, pahalanya 100, itu terserah Allah gitu ya. Makanya dalam masalah puasa itu sampai kemudian ada pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan yang untuk orang-orang berpuasa. Nanti juga pada saat kita di padang mahsyar, jadi saat nanti kita antri untuk dihisab satu persatu, di mana kita ini nunggu untuk proses hisab selama 50.000 tahun. Dalam kondisi matahari didekatkan di atas kepala kita, kemudian kita ini telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, sampai nanti Allah bukakan di padang mahsyar ini langit yang pertama, sampai penghuni langit pertama itu 10 kali lipat dari malaikat mengepung kita, sampai nanti penghuni langit ke-7 dibuka, sampai malaikatnya 70 kali lipat manusia mengitari kita, sampai nanti manusia itu satu kaki di atasnya ada 1000 kaki yang menumpuk, saking sudah uyel-uyelannya di padang mahsyar. Nah itu kita menunggu proses hisab sama Allah. Kita nunggu diem-diem, gak berani berbicara sepatah kata pun itu selama 50.000 tahun. Maka nanti setelah diproses hisab, nanti insya Allah saya lanjutkan lagi di kitab At-Tadhkirah. Setelah proses hisab, maka ada orang-orang yang ternyata sama Allah dikasih hadiah khusus, dikasih reward gitu ya. Dan rewardnya itu, hadiahnya itu saking istimewanya tidak diwakili oleh para malaikat. Saking bangganya Allah dengan orang-orang yang ketika di dunia ini melakukan amalan-amalan tersebut. Siapakah orang-orang yang diistimewakan pahalanya ini? Maka kemudian nanti malaikat akan berseru, man ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah? Ayo bangkit. Di antaranya 1, orang yang ketika di dunia dikasih ujian dan dia bersabar. Kata Allah adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Balasan orang yang bersabar itu tanpa batas. Nah, ini orang pertama ya. Yang kedua, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang dia ketika dizalimi orang tetap berbuat baik dan bisa memaafkan orang yang menzaliminya. Jadi bukan cuma maafin Bu, tetap bisa ngapii gitu ya. Nah, berat nggak? Berat. Wong kadang manusia itu oke, aku memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Wah ya, apalagi wanita, perempuan biasanya seperti itu. Maafin iya, tapi kok kon lalek ke gak iso, tak eleng-eleng, tak titeni gitu ya. Maka kalau kita bisa sampai di memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang sudah melakukan kesalahan sama kita, maka diberikan reward sama Allah tadi ya, special gift, special hadiah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa. Maka dalilnya adalah asyamuni wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas dari balasan orang puasa. Dan saya ingin sedikit membedah dari segi bahasa. Puasa itu yang Allah perintahkan di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan bukan kutiba alaikumussaum. Kadang kita ini misalkan ditanya, Bu kok enggak dimakan snacknya? Saya lagi saum. Padahal antara saum dengan siam itu berbeda. Sama-sama puasa, tapi punya makna yang berbeda. Bedanya apa? Saum itu nanti Allah
jadikan kalimat saum di kisahnya Ibunda Maryam saat kemudian beliau dituduh berzina karena punya anak tanpa ayah. Maka beliau kemudian mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah untuk melakukan saum. Apa puasanya Ibunda Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Di hari ini aku tidak berbicara kepada satu orang pun. Nah, puasanya Ibunda Maryam itu puasa ngomong, tapi masih makan minum, masih. Maka kalau ibu sebut diri ibu saum, itu hanya sekedar menahan diri dari sesuatu, tapi masih melakukan yang lain. Aku poso kok, poso opo, poso orang ngombe manis-manis, gitu ya, ora gorengan, ora karbo, itu ya poso. Tapi namanya saum, bukan siam, karena masih makan yang lainnya. Maka ada sekarang diet IF gitu ya, puasa, tapi puasanya intermittent fasting. Jadi puasanya itu misalkan ada yang baru makan nanti kalau di atas jam 12 siang, tapi dari pagi sampai jam 12 siang masih boleh untuk minum air putih, minum kopi tanpa gula, minum teh tanpa gula, yang penting tawar. Nah, itu puasa juga namanya. Tapi puasanya disebut saum, bukan siam gitu ya. Nah, ternyata yang Allah perintahkan bukan saum, Bu, tapi siam. Kalau siam itu apa? Puasa yang memang sama Allah ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga bisa jadi ada orang yang puasa tapi pahalanya nggak dapat. Makanya tadi loh, yang disebut kecelakaan itu yang ketemu Ramadan tapi rampung Ramadan, dosanya nggak diampuni. Kenapa? Poso sih poso, tapi dia melakukan hal-hal yang di situ tidak ibadah, bahkan bermaksiat. Makanya Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu bisa jadi perisai. Kalau kalian puasa, fala tarfuth wala taskhab wala tajhal. Kalau puasa itu jangan ngomong kotor, jangan ngomong jorok, jangan ngomong hal-hal yang dia bisa memicu syahwat, wala tajhal, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berarti kalau kita puasa tapi masih melakukan hal-hal ini, ibu sekedar dapat saum dan tidak dapat siam. Contoh, ibu puasa karena pengajian rata-rata di mana-mana libur, ibu karena nggak ada kerjaan, nggak masak pula, nanti masaknya menjelang buka, akhirnya dari pagi nonton infotainment, mulai dari habis subuh dibuka sudah ada insert misalkan ya. Nanti kemudian jam berapa lagi pindah RCTI, ada lagi, pindah lagi Global TV, ada lagi. Jadi ibu nih memang puasa, tapi tidak melakukan hal ibadah, justru malah gitu ya, itu bagian dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibu nggak ngomongin orang, tapi dengerin orang ngomongin orang, lah apa baik. Maka ibu sekedar dapat saum nanti, cuma dapat puasanya dari nahan lapar dan haus, tapi ibadah pahalanya nol gitu ya. Makanya ada orang yang puasa tapi tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keburukan, itu yo sama aja celaka. Jadi alumni Ramadan yang akhirnya gagal. Maka cuma sekedar dapat saum, tidak dapat siam gitu ya. Maka diperhatikan nanti kalau dalam masalah puasa, jangan cuma sekedar tahan lapar haus, tapi ada, nanti kita bahas ya apa aja yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan. Nah itu ya, jadi bedanya saum sama siam. Jadi ibu jangan sekedar cuma saum saja, tapi yuk siam, kutiba alaikumusiyam, as-siyamuli, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang membalas dari balasan orang puasa. Artinya saking besarnya pahala puasa sama Allah sampai disembunyikan,
seberapa besar pahalanya. Kayak misalkan seorang suami mau ngasih hadiah mobil sama istrinya, itu kan di prank dulu gitu ya, dirahasiakan dulu, mungkin dijak muter-muter dulu, ditutup matanya, suruh ngitung 1 sampai 1000, misalkan, karena memang hadiahnya besar. Tapi kalau cuma sekedar ditukoke nasi padang wae, ya, ayo Bu tak jajake sego padang, ayo udah, nggak usah disembunyikan, nggak usah pakai di prank, karena sesuatu yang biasa. Tapi kalau sesuatu ini luar biasa, maka pahala orang puasa itu nggak bisa disamakan Bu, tergantung dari orang tersebut, bagaimana dia melakukan ibadahnya, apa yang dia tinggalkan untuk Allah gitu ya, bisa nahan hawa nafsu atau enggak, sekedar nahan lapar dan haus, atau memang nahan semuanya. Nah, ini kemudian yang disebut dengan siam gitu ya. Maka ada 4 perkara yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan. Yang pertama adalah cek iman. Maksudnya cek iman itu apa? Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan. Ini saya membahas sedikit karena kita ini berada di Jawa. Di Jawa itu masih banyak sekali tradisi-tradisi yang terkadang tradisi itu tidak sesuai dengan tuntunan, walaupun asal muasalnya niatnya baik gitu ya. Saya seringkali sudah mengingatkan bahwa ibadah itu kalau mau diterima Allah syaratnya 2. 1, niatnya harus ikhlas. 2, caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Berarti niatnya baik, caranya benar. Karena tidak setiap niat baik diterima sama Allah. Nih caranya salah, kalau Rasul nggak mengajarkan, ya tidak akan jadi ibadah. Maka sebenarnya di Jawa nih, khususnya misalkan di Solo Raya, itu tradisi-tradisi menjelang puasa aslinya itu bagus karena bersumber dari akidah Islam. Akhirnya para wali songo dulu ya ketika berusaha untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat dengan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Tapi tujuannya nanti makin kita belajar, ternyata kita ngerti bahwa tradisi-tradisi ini tidak ada di dalam tuntunan Islam. Maka kita tinggalkan tradisinya, kembali ke Islamnya. Awal mulanya niatnya begitu Ibu. Tapi ternyata orang-orang hari ini justru malah melestarikan tradisi, meninggalkan sumber akidah Islamnya. Nah ini yang harus kita luruskan. Contoh misalkan ya, tradisi sebelum Ramadan. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu itu, biasalah kalau ibu-ibu mau menjelang Ramadan kan biasanya suka belanja buat persiapan buka dan sahur. Lah mama saya itu belanja di Pasar Kadipolo. Kemudian pulang-pulang itu heboh, Vivi mosok yo tiap yang jualan mau buah, mau daging, mau makanan ada jualan ketan kola apem katanya gitu. Sing dodol sayur emek ketan kola apem, yang jualan buah ada. Ki maksudnya opo yo? Karena besok itu sudah 1 Ramadan. Ternyata di pasar itu ketan kola apem banyak banget yang jual. Saya ingat Bu, saya dulu belajar bagaimana Pulau Jawa itu berusaha diislamkan gitu ya, islamisasi Pulau Jawa oleh para wali songo ini yang mengenalkan dengan sesuatu yang sifatnya sederhana. Ternyata ketan kola apem itu aslinya berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya ketan kola apem? Ketan itu dari kata khotoan, artinya berbuat salah. Kola itu dari kata kola, berkata. Apem itu dari kata afwan, maaf. Ketan kola apem, khotoan kola afwan. Kalau berbuat salah, jangan lupa bilang minta maaf. Nah ini tradisi yang dihidupkan akhirnya bikin ketan kola apem. Kalau ternyata nggak sempat beli, ya wes tuku. Makanya banyak yang jual di pasar menjelang Ramadan. Sebenarnya menjadi sebuah simbol
untuk kita meminta maaf supaya masuk Ramadan sudah tidak ada lagi rasa dengki, iri hati, rasa ganjelan gitu ya. Maka saling bermaafan. Nah, filosofinya bagus Ibu. Tapi kesini orang justru hanya sekedar menghidupkan tradisi tanpa tahu apa filosofinya. Padahal dulu maksudnya para wali songo itu semakin kita belajar tahu asli sumbernya apa, tinggalkan tradisi, hidupkan akidah. Aslinya begitu. Cuman justru orang-orang hari ini karena tidak paham, tidak belajar bagaimana sebenarnya Islam itu yang benar gitu ya, akhirnya hanya sekedar budaya saja. Maka jangan sampai kita masuk Ramadan ini masih bawa hal-hal seperti ini. Karena kalau kemudian kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, itulah yang akan membuat ibadah kita di bulan Ramadan akan berat. Karena kita masih bawa dosa pada saat masuk Ramadan ya. Begitu juga misalkan ada tradisi di Jawa juga padusan, misalkan gitu ya. Padusan yang biasanya dilakukan di mana ya? Kalau di sini mungkin di Cokro gitu ya, di Klaten. Orang rame-rame kalau menjelang puasa itu wes nyebur, ciblon gitu ya. Kemudian apa? Berendam, berenang gitu. Sebenarnya berenangnya nggak ada masalah, tapi ketika kita ritualkan gitu ya, ritualkan di hari tertentu, ini yang akan jadi masalah. Karena sebenarnya maksud dari padusan itu tadi ya bahwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang suka membersihkan diri. Maka salah satu cara membersihkan diri disimbolkan dengan padusan biar benar-benar dirinya bersih. Padahal sebenarnya esensi dari padusan itu membersihkan diri harusnya dengan taubat, bukan dengan tradisi-tradisi padusan. Nah ini sekarang kalau kita paham dihindarkan. Lagi misalkan tradisi lagi adalah nyadran, ziarah kubur ya. Jadi kita pernah bahas nih dalam masalah ziarah kubur. Sebenarnya ziarah kubur di dalam Islam itu tidak ada larangan. Rasulullah kemudian bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku larang kalian ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu muasal hukumnya haram, Bu, tidak boleh. Kenapa? Karena banyak kesyirikan terjadi pada saat orang ziarah kubur. Jadi awal mula kesyirikan di muka bumi itu terjadi pada saat kapan? Terjadi pada zamannya pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu beliau umurnya sampai 1650 tahun. Kemudian dakwahnya kepada umatnya itu selama 900 tahun, 950 tahun. Tapi ternyata pengikutnya tuh nggak nyampe 15, Bu. 100 tahun. Kita alhamdulillah pengajian setahun 100 lebih gitu ya, bertahun-tahun tambah lagi. Dia 900 tahun. Makanya doa Nabi Nuh itu saking sudah beliau sabarnya luar biasa ya. Beliau berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini satu pun. Saking uanyelnya sudah dakwah kemudian diolok-olok. Karena beliau ini Bu, Nabi Nuh itu kan Allah perintahkan untuk bikin kapal. Sedangkan posisinya beliau itu tinggalnya di sebuah daerah yang padang pasir. Jadi bisa dibilang padang pasir, air aja nggak ada, hujan juga nggak turun, mosok oyo bikin kapal. Akhirnya kan diolok-olok nih sama sama kaumnya. Akhirnya Bu, ketika kapal itu sudah jadi, yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh itu apa? Naik ke atas kapalnya itu, kemudian buang kotoran di sana, di sana. Jadi sampai kapalnya Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran manusia. Nah beliau nih bingung, ya Allah, lu ini tuh hujan aja gak turun, air gak ada, gimana mau membersihkan kotoran itu? Akhirnya Allah kasih di mana orang-orang yang ada di kampungnya Nabi Nuh itu terserang penyakit kulit. Dan sakit kulitnya itu nggak bisa disembuhkan dengan apapun. Sampai akhirnya orang yang terakhir naik ke atas kapal Nabi Nuh, dia karena dia buang kotoran di situ, karena kotorannya banyak, keplesetlah dia. Begitu kepleset, kena kotoran manusia tadi, ternyata keluar dari kapal sembuh.
Jadi badannya bersih. Sampai para tetangga-tetangganya tadi tanya, loh kok bisa kamu itu orang yang paling parah nih sakit kulitnya di antara kami, kok iso tiba-tiba kulitnya itu bersih? Maka dia cerita, aku tuh tadi cuma naik kapalnya Nuh, kemudian kepleset, kena kotorannya, kemudian tiba-tiba bersih nih keluar dari kapal. Akhirnya berbondong-bondong orang naik semua ke kapalnya Nabi Nuh, guling-guling di situ ya, guling-guling dioser-oser kayak gitu ya. Wah, sampai disebutkan dalam sejarah kotorannya ki garek sak dulet. Nah ya, saking sudah bersih sama tubuh manusia tadi, sampai tinggal apa ya, secolek gitu ya, itu sampai dioser-oser sampai dihabiskan nih sama masyarakat di situ. Dan akhirnya mereka sembuh semuanya dari penyakit kulit. Barulah kemudian Allah turunkan banjir yang sangat dahsyat gitu ya, untuk menenggelamkan mereka. Nah, pengikut dari pengikutnya Nabi Nuh yang cuma sekitar sekian belas gelintir ini, mereka akhirnya punya pengikut lagi. Nah, ketika pengikutnya Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ada namanya Waddan, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ini diantara nama dari pengikutnya Nabi Nuh itu. Kemudian mereka meninggal dunia. Nah, pengikut dari pengikutnya ini akhirnya di kuburannya dibikinlah patung mereka gitu ya, patung gambarnya, bentuknya ya orang-orang solih ini. Kemudian mereka berkata, la na'buduhum, kita tuh sebenarnya nggak menyembah patung ini, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi kami jadikan patung ini hanya sebagai sarana untuk kita lebih dekat sama Allah, dan itu ditaruh di kuburannya. Maka inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Siapa? Pengikut dari pengikutnya Nabi Nuh yang dikultuskan dari ziarah kubur gitu ya. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, tadinya aku larang kalian untuk ziarah kubur, saking banyaknya kesyirikan terjadi pada saat orang ziarah kubur, mengkultuskan, tabaruk, ngambil tanahnya, ngalap berkah gitu ya. Kemudian nanti di kuburannya, kemudian baca Quran, nangis-nangis, Pak, dongak ke aku yo Pak yo, ken aku iso sabar karo anak-anak. Nah, ibu datang ke makam suami, kemudian di situ minta didoain sama suami yang sudah meninggal, dongak ke aku yo Pak yo. Itu kalau mayitnya bisa ngomong, walah bu, kudune kowe sing dongak ke aku, lah kok kowe malah njaluk donga saka aku, kan begitu. Jadi tadinya ini memang hukum ziarah kubur haram, tapi Rasulullah kemudian melanjutkan fazuruha, tapi sekarang ziarahilah, fa innaha tuzahidukum fid dunya, karena dengan ziarah kubur itu mampu untuk membuat kalian punya sikap zuhud terhadap dunia, wa tudzakirukum bil akhirah, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Maka ziarah kubur hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, tapi mubah, boleh saja. Ibu mau ziarah kubur boleh, nggak ziarah kubur boleh. Bukan berarti orang yang nggak pernah ziarah kubur ke makam orang tuanya sebagai pertanda anak yang tidak berbakti, bukan. Karena yang paling penting itu mendoakan. Selama yang mendoakan orang soleh, maka doanya mustajab meskipun tidak di kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat mustajab untuk berdoa. Bahkan karena ini juga bukan tempat yang baik, kita sholat di kuburan tidak boleh, baca Quran di kuburan juga tidak boleh. Kalau kita doain gimana? Doain boleh aja, tapi bukan berarti kalau doain harus di kuburan, gitu maksudnya ya. Kita mendoakan dari rumah juga bisa. Dan banyak justru orang yang ketika di kuburan mendoakan itu justru madepnya ke kuburan. Nah, itu yang salah kaprah. Jadi misalkan ini kuburannya nih, kuburannya di tengah begini. Kemudian nanti yang datang istri sama anak, istri di sini, anak di sini. Wes, kuburannya kan di tengah-tengah. Kemudian nanti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh, kita itu doa sama Allah, bukan sama yang dikubur. Sehingga menghadapnya bukan kuburan, menghadapnya kiblat.
belakangi kuburan. Loh, enggak masalah. Nggak ada larangan kita membelakangi kuburan gitu ya. Yang ada larangannya kita nginjek-nginjek, kita melompati, itu yang tidak boleh. Tapi kalau membelakangi tidak masalah. Jadi doanya tetap ke Allah. Nah, jadi kalau kemudian kita ini masuk bulan Ramadan, kemudian punya ritual nyadran itu tadi, ya sebenarnya ziarah kubur boleh. Kalau niatnya buat ingat akhirat, niatnya buat bikin sikap kita terhadap dunia jadi lebih zuhud. Tapi akan jadi masalah kalau ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan. Gimana ibadah tidak sesuai dengan tuntunan? Yang kita khususkan di hari-hari tertentu. Padahal tidak ada hari di dalam Islam yang di situ disebut sebagai hari keberuntungan, hari kesialan. Itu nggak ada. Nggak ada ritual nek arep Ramadan kudu ziarah kubur. Itu tidak ada. Gitu ya. Jadi silahkan kalau ibu mau ziarah kubur tidak perlu diberikan aturan-aturan waktu hari-hari khusus, silakan berziarah kubur. Cuma memang Rasulullah sampai bersabda, la'ana Rasulullahi zuwaratil kubur. Rasul melaknat wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Jadi khusus buat wanita, nek keseringan ziarah kubur justru dilaknat sama Rasul. Kenapa begitu? Karena wanita adalah makhluk yang didominasi sama perasaan. Sehingga yang tadinya sudah ikhlas, yang tadinya sudah ridho, karena dirutinkan, aku nek dino Jumat kudu ziarah kubur, misalkan gitu ya. Kemudian setiap Jumat ke sana, yang tadinya sudah ikhlas sama Pak, kowe kok ninggal ke aku cepet mentok Pak, saiki uripku dewe ya Allah Pak, ke anak. Nah itu perempuan begitu, makanya nggak boleh terlalu sering ibu ya. Nah ini diantara ya bagaimana kita menghindarkan diri dari hal-hal yang memang bisa merusak dari keimanan kita, karena bisa jadi ada hal-hal yang kita lakukan niatnya baik, niatnya ibadah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai masuk Ramadan justru malah bawa dosa besar gara-gara ada kesyirikan yang masih kita bawa tadi sampai sebelum menjelang Ramadan ya. Jadi mungkin tradisi-tradisi sebelum Ramadan itu lumayan banyak ya kalau di Jawa ini. Maka kita sudah belajar bahwa kalau ibadah ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, sebaiknya dihindarkan. Ibu kalau misalkan memang mau ziarah kubur ya sebelum Ramadan, contoh ya, biasanya kalau ziarah kubur suka beli bunga gitu ya. Itu beli bunga sebelum Ramadan sama di bulan yang lain, wah beda bu harganya ya. Mungkin kalau menjelang Ramadan itu 100.000 cuma dapat sak kresek cili gitu, tapi kalau di bulan lain 1.000 iso sak karung gitu ya. Nah sebenarnya nanti kalau dalam masalah ziarah kubur ya, tidak perlu kita pun melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya atau melakukan hal-hal yang tidak maklum. Maksudnya tidak maklum itu apa? Kayak tadi bawa bunga gitu ya, kemudian siram air mawar. Kenapa begitu? Kalau ada yang mengambil dalil, kan tanaman itu bisa untuk mendoakan si mayit biar dia diampuni dosanya. Nah ini salah kaprah dalam memahami hadis. Karena Rasulullah itu ketika ada dua kubur yang kemudian Rasul mendengar keduanya disiksa, kemudian Rasul mengambil pelepah kurma ditaruh di masing-masing kuburan itu, kata Rasulullah, semoga kedua kubur ini diringankan siksanya sebelum pelepah kurmanya mengering. Itu adalah pengkhususan untuk dua kuburan ini saja, dan tidak dilakukan oleh Rasul di setiap kuburan. Sehingga di situ orang akhirnya mikir, oh kalau di sana Rasul itu naruhnya pelepah kurma, biar pelepah kurma itu bisa meringankan siksa orang yang dikubur. Karena di Indonesia nggak ada pelepah kurma, adanya bunga, akhirnya ditaburi bunga sebanyak-banyaknya. Lah ini adalah permisalan yang salah, gitu ya. Karena kalau
Seandainya tanaman itu pun bisa untuk meringankan azab kubur, pasti Rasul sudah bilang sama sahabat yang lain, ayo ada sahabat yang meninggal, kumpulkan pelepah kurma sebanyak-banyaknya ya, biar sahabat ini tidak disiksa. Tapi Rasul tidak melakukan itu, Bu. Ya cuma pengkhususan kedua kuburan ini saja. Maka itu tidak boleh untuk kita jadikan sebagai landasan dalil dasar untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, gitu ya. Jadi gimana kalau kemudian kita ini dikubur? Ya sudah, mau mendoakan nggak apa-apa. Nanti bedanya gini, Bu. Kalau mendoakan dikubur, jadi sebenarnya ketika kita masuk area pekuburan, kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, gitu ya. Maka hakikatnya orang yang ada di kubur itu bisa menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini nanti terjadi perbedaan pendapat. Apakah memang dengarnya cuma salam toh, atau memang mereka mendengar apa yang kita ucapkan kepada mereka? Nah, jadi memang itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan mereka cuma bisa dengar jawab salam toh. Setelah itu kita ngomong apa sama mereka, mereka nggak dengar. Ada yang mengatakan tetap bisa kok dengar apa yang kita ucapkan ke mereka. Dalilnya mana? Saat kemudian Rasulullah di situ berbicara kepada Abu Lahab yang mati gitu ya, kemudian dilempari batu dari atasnya, kemudian Rasul bilang nih sama kuburannya Abu Lahab, inilah adab yang selama ini kamu dustakan. Kemudian Umar bin Khattab di situ tanya, bilang sama Rasul, ya Rasulullah, memangnya mereka ini dengar apa yang kita omongin kepada mereka? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya apa yang kita dengar dari perkataan itu juga mereka mendengar dari perkataan. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa mereka bisa jadi mendengar memang apa yang kita ucapkan kepada mereka, ya. Maka dalam hal-hal seperti ini, kalau kita mendoakan langsung di kuburan, itu ibaratnya kita ngasih hadiah secara langsung, gitu ya. Jadi kita kirim doa, Allahumma ighfir lahu, misalkan ya warhamhu gitu ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah suamiku, lapangkanlah kuburnya. Jadi orang yang dikubur ini langsung dapat doa dari kita, dapat salam dari kita yang itu tidak diwakili oleh siapapun. Bedanya kalau kemudian kita ini berdoa di rumah, misalkan ya Allah ampunilah suamiku begini-begini gitu, maka doa kita itu akan sampai kepada orang yang kita doakan, tapi pakai perantara. Jadi perantaranya malaikat. Nah, jadi misalkan suami kita nih kita doakan gitu ya, kita posisinya di rumah. Maka nanti malaikat bilang nih, kamu dapat transferan nih, kamu dapat hadiah nih, kamu dapat apa sih kalau bahasa kita dapat paket gitu ya. Nah, paketnya tuh paket doa, paket amalan, paket misalkan kita mengirim pahala sedekah gitu ya. Jadi mereka dapat hadiah itu yang diwakili oleh para malaikat. Nah, ini memang perkataan ulama yang menjelaskan perbedaan antara ketika kita mendoakan secara langsung dikubur atau kita mendoakannya tidak dikubur. Tapi sekali lagi dalam masalah ziarah kubur itu hukumnya mubah, boleh saja dan tidak menjadi sebuah pertanda orang ini setia, orang ini birrul walidain, taat sama orang tua, orang ini sayang berdasarkan dari bagaimana ziarah kubur itu. Begitu juga jangan kemudian kita jadikan pertanda kalau ada kuburan yang tidak diurus, rumputnya tinggi-tinggi gitu ya, terus kita bilang ya Allah mesak kemen iki anak kok orang ngurusi kuburannya wong tuane. Nah, itu bukan kemudian menjadi pertanda bahwa kuburan yang tidak dibersihkan menjadi pertanda anak tidak soleh, bukan, Bu. Begitu juga bukan menjadi pertanda kalau kuburan yang kita baguskan, dikasih marmer, dikasih payung gitu ya, woi kita payungi biar panas nggak kepanasan, biar hujan nggak kehujanan. Nah, ini berarti kita nggak paham bahwa kehidupan alam kubur itu berbeda dengan kehidupan alam dunia. Sehingga kalau misalkan kita nggak belajar, kita akhirnya menyamakan itu
wah kalau kuburannya ditaruh di San Diego Hills gitu ya, kalau di Jakarta kan ada ya San Diego Hills gitu, enak ya, bisa melihat view pemandangan yang indah gitu, terus nanti tempatnya private, terus udaranya sepoi-sepoi gitu. Nah itu nggak bisa disamakan Bu, antara kehidupan di atas kubur dengan kehidupan di dalam kubur gitu ya. Makanya nanti ada larangan-larangan, dilarang untuk membuat bangunan di atas kuburan kayak dikijing ya, kemudian dikasih marmer, itu ada larangan. Kalau sekedar misalkan dikasih tanda aja batu sekitarnya boleh nggak? Boleh, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah bangunan. Lah kalau kuburannya Rasul itu gimana? Kuburannya Rasul itu bukan permintaan Rasul, karena saking jaganya para sahabat, apalagi orang-orang sekarang itu banyak sekali mereka yang mengkultuskan Rasul, akhirnya dijaga dengan di bawah kuburnya itu pun dikasih lapisan 7 ke bawah, biar orang itu sampai nggak bisa untuk ngambil jasadnya Rasul dari bawah tanah gitu. Nah itu pengkhususan karena memang ada alasan keamanan. Tapi kalau misalkan memang kita hanya sekedar mengira bahwa oh kalau misalkan kuburannya elek nanti dia sedih, kok kuburanku elek banget, nah itu tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk kita membangun kuburan di atas, membangun bangunan di atas kuburannya. Nah ini yang pertama ya, jadi dicek keimanannya, jangan sampai tercampur kesyirikan, jangan sampai tercampur dengan kemunafikan ya. Maka hindarkan hal-hal tadi yang memang tidak ada tuntunan syariat. Kita bukan lagi membenarkan sebuah kebiasaan, tapi membiasakan sebuah kebenaran. Lah iya menang, lah wis biasane koyo ngono. Ah, itu namanya kita sekedar membenarkan kebiasaan. Sekarang Ibu sudah tahu yang benar yang mana. Karena orang yang nanti ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan justru akan jadi orang yang dihalau, diusir, tidak bisa ketemu sama Rasul, tidak bisa minum air dari telaga Kautsar. Gara-gara apa? Mereka ibadah di dunia, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan adalah kok mati Bu? Tes. Oh mati lampu ya Bu? Tes. Baterainya habis. Ini pakai colokan ini. Kenapa ya Bu? Tes. Nah jadi ya yang pertama tadi cek dulu keimanan. Kemudian yang kedua, perbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Dosa itu yang akhirnya akan menghalangi kita dari punya kenikmatan ibadah ya. Kayak orang sakit lah, makan tuh nggak enak, mau ditawarin seenak apapun, tapi kalau mulutnya lagi pahit, ya makanannya jadi nggak enak. Sama Bu, dalam hal Ramadan itu yang bikin kita jadi nggak nikmat ibadah, gara-gara kita masih bawa dosa dan kemaksiatan. Maka perbanyak untuk melakukan taubat dan istighfar. Jadi sebelum masuk Ramadan boleh kemudian kita khususkan untuk melakukan sholat taubat. Nanti setelah sholat taubat itu sholat yang kalau misalkan kita tahu dosanya apa, ya udah sholat taubatnya secara khusus. Tapi kalau kita nggak ngerti dosa apa, maka sholat taubat secara umum. Lakukan saja 2 rakaat dengan tidak ada lafaz secara khusus niatnya, semua niat di dalam hati aja, niatnya sholat taubat gitu ya. Dia 2 rakaat aja, tidak ada bacaan dan tata cara khususnya, hanya setelah sholat perbanyak istighfar. Nah kalau Ibu mau sholat taubat, itu usahakan tidak di waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah. Jangan di waktu apa aja, jangan di habis subuh sampai dengan terbit matahari, itu waktu terlarang untuk sholat sunnah. Yang kedua, jangan menjelang zuhur. Jadi menjelang zuhur itu beda kurang setengah jam dari adzan zuhur. Nah ini usahakan jangan, karena itu waktu terlarang. Yang ketiga, jangan habis asar sampai dengan menjelang maghrib. Maka paling amannya kalau Ibu mau sholat taubat, kalau nggak di waktu tahajud, ya di waktu duha. Ya, nanti boleh kok Bu Ibu gabungkan dengan niat sholat sunnah lainnya. Misalkan pada saat waktu duha, sholat duha sekaligus sholat taubat boleh.
Sholat tahajud sekaligus tobat, sekaligus hajat, sekaligus ba'diyah isya, sekaligus tarawih boleh ya, selama memang niatnya adalah antara sunnah dengan sunnah, boleh untuk ibu niatkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi perbanyak taubat dan istighfar menjelang masuk bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa ya, memperbanyak doa. Boleh tadi dengan doa yang kita baca di awal. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh, atau boleh dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan balighna, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Boleh perbanyak doa. Kemudian yang terakhir adalah prioritaskan amal. Ibu harus punya prioritas amal. Jadi bikin skala amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Mulai dari pagi hari. Nah, kalau misalkan di pagi hari itu perintahnya adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi ibu harus punya target untuk Al-Quran itu, kita mau apa, seperti apa. Maksudnya apa, seperti apa. Bisa jadi target kita mungkin yang belum bisa baca Al-Quran dengan lancar gitu ya, dia belajarnya semakin rutin dan semakin banyak misalkan. Atau yang sudah lancar baca Al-Quran, dia bagi metodenya, ada yang namanya qiraah, ada yang namanya tilawah. Nah, qiraah sama tilawah itu bedanya apa? Kalau qiraah itu ibu sekedar baca aja, nggak mudeng artinya, nggak paham tafsirnya, sekedar baca. Yang ibu kasih target, oh aku sehari mau 2 juz, itu namanya ibu qiraatul Quran. Maka qiraatul Quran ini pahalanya berapa? Maka Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia dapat 1 kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi ibu baca Quran enggak mudeng apa yang dibaca. Alif lam mim itu bukan 1 kebaikan. Alif 1 dikalikan 10 gitu ya. Lam juga 10, mim 10. Jadi ibu baca alif lam mim tok enggak mudeng tafsirnya. Itu 30 kebaikan, Bu. Maka ibu bisa untuk di bulan Ramadan di pagi harinya itu memperbanyak interaksi Al-Quran dengan 1 qiraah. Yang kedua, saran saya, ibu coba metode tilawah. Tilawah itu gimana? Tilawah itu akan pahalanya berbeda dengan qiraah. Tilawah itu minimal yang kita dapatkan 1 huruf 700 kali lipat. Kalau qiraah 10 kali lipat. Tilawah 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi metode tilawah ini gimana? Tergantung ibu mampunya di apa. Kalau qiraah mau contoh, kalau tilawah baca Arabnya plus artinya, misalkan gitu, itu sudah metode tilawah. Gitu ya. Kemudian ibu mau meningkat lagi. Mungkin kalau sekedar baca arti 1 hurufnya 700 kali lipat. Tapi ibu mau naik lagi tingkatan. Oh, ibu pahami tafsirnya, misalkan gitu ya. Kemudian naik tingkat lagi, tadabburi maknanya. Naik tingkat lagi, amalkan isinya. Nah, jadi tilawah itu ibu boleh dengan konsep yang sekiranya ibu mudah untuk melakukan. Ibu bisa dengan baca arti, bisa belajar tafsir, gitu ya, dengarkan kajian tafsir, bedah ayatnya 1 per 1 gitu. Atau misalkan tadi ibu amalkan isinya pelan-pelan. Maka saya sarankan ibu untuk metode qiraah dan tilawah itu dipisah. Jadi pisah tuh mungkin bisa pakai Quran yang beda, bisa kemudian waktunya dipisah. Yang tilawah mungkin tidak sebanyak qiraah. Misal untuk qiraah aku targetnya kalau hari biasa 1 hari 1 juz, targetku sehari 2 juz, misalkan gitu. Itu untuk qiraah, itu nggak bisa diganggu gugat. Nanti caranya misalkan kalau 1 juz itu pakai Quran yang full Arab ya, yang sudah
dia dirosemkan ke mani itu 1 juz biasanya 10 lembar. Nah kalau kita mau sehari 2 juz berarti kan 20 lembar. Nek dibagi 5 kali waktu sholat aja berarti habis subuh baca 4 lembar, habis zuhur baca 4 lembar gitu ya. Nanti caranya bikin target. Nanti ketika mau ketika mau tidur, kalau tadi misalkan habis asar nggak sempat baca 4 lembar, soalnya sholat mau masak misalkan gitu, maka nanti dirapel. Ada waktu habis maghrib misalkan, atau ada waktu menjelang tidur, atau waktu duha. Nah itu yang kita rapel nih, baca Qurannya di waktu-waktu ini. Jadi untuk qiraatul Quran, ibu sediakan Al-Quran yang full Arab, saran saya. Nah ini yang tertarget gitu ya. Untuk metode tilawatul Quran, ibu sediakan yang minim adalah Quran terjemahan. Tidak apa-apa, sekedar ibu baca plus terjemahannya ora ketang 10 ayat, ora ketang 20 ayat. Jadi tidak sama targetnya dengan yang kiroah gitu ya. Jadi nanti mungkin kiroah kita bisa dapat 2 juz, tapi tilawah sehari cuma bisa dapat 10 ayat, tidak masalah. Tapi kita bisa kejar pahala di situ. Ya, di siang hari ini memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Makanya di zaman Rasul itu kenapa kok kajian-kajian diliburkan di bulan Ramadan, biar orang fokus satu-satu personal gitu ya, masing-masing untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kalau kajiannya libur bukan malah nonton drakor, maraton gitu ya. Anak-anak muda tuh biasanya gitu untuk membunuh waktu. Daripada keluar malah panas, weslah ngehatam ke drakor. Drakor itu kan ternyata berapa belas episode gitu ya. Lah nek 1 episodenya sak jam, berarti kan dari 8 sampai duhur itu kan etok petang episode. Bos nanti habis duhur lanjut meneh, ngantek arpo buka, wes hatam sak judul film. Ini sekedar dapat sound saja, tapi tidak dapat siang gitu ya. Maka bikin skala prioritas amal di pagi harinya itu ya, ibu perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kemudian di waktu nanti ada prime time ibu, di waktu siang siang tadi ya sudah. Siang tuh sampai kapan? Sampai nanti menjelang Isya. Nah waktunya. Kemudian nanti setelah Isya itu ibu bisa untuk memperbanyak ibadah di sholat. Sholat malam gitu ya, boleh dengan cara taraweh, boleh kemudian qiyamul lail. Cuma saran saya ibu tidak lagi mempermasalahkan sholatnya yang 11 atau 23, tapi ibu cari mana yang sholatnya paling lama berdirinya sesuai dengan kemampuan. Itu yang paling afdol ya, bukan banyak-banyakan jumlah rakaat. Wes, itu afdolnya. Karena Rasulullah sebenarnya dalam masalah sholat malam tidak ada aturan sholat itu harus sekian rakaat. Tapi Aisyah kemudian ketika ditanya oleh sahabat, Aisyah kemudian mengatakan, tapi kalian jangan tanya ya, Rasul tuh memang nggak pernah sholat lebih dari 11. Itu versi Aisyah. Jadi sholat malamnya Rasul selalu 11. Tapi kalian jangan tanya sholat malamnya Rasul itu selama apa dan sebagus apa.